Pemirsa, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan update-nya pada hari ini, Senin malam. Ada 3 tersangka ya, kasus pengeroyokan bos rental mobil asal Jakarta hingga tewas di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Korban tewas setelah dihakimi massa setelah diteriaki maling saat mengambil mobilnya yang diparkir dalam rumah warga. Lantas, apa respon pejabat setempat terhadap kasus miris ini? Kita akan langsung bergabung malam ini bersama kami bersama daring dengan Bapak Henggar PJ Bupati Pati. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu Anda. Selamat malam, Assalamualaikum Mas. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu dengan Prime News pada malam ini Pak Henggar. Pak Henggar, kalau merespon kasus ini Anda melihatnya seperti apa Pak? Jadi kan permasalahan ini sebenarnya kan awalnya kan kayak kejadian yang orangnya ngambil mobil di rumahnya itu. Terus kemudian akhirnya di situ ada pihak di situ meneriaki maling. Terus akhirnya terjadilah kejadian yang seperti itu. Sebenarnya kita juga ikut prihatin dengan kondisi ini. Mudah-mudahan amal ibadah dari almarhum diterima oleh Allah SWT. Kita ikut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Memang kondisi sampai saat ini kita sudah ditetapkan ada 3 tersangka oleh pihak Polres, dan tentunya kita juga masih monitor, kita mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan. Walaupun memang sebelumnya sudah dipanggil ada, kalau tidak salah ada 17 orang yang sudah dimintain keterangan terkait dengan permasalahan ini. Tentunya masalah ini kita juga selalu memberikan masukan kepada pemerintah yang ada di sana, pihak desa dan seluruhnya. Bahkan ini nanti kita akan kumpulkan para kepala desa di Kecamatan Sukolilo untuk memberikan pemahaman-pemahaman agar jangan sampai permasalahan seperti itu terjadi lagi di tempat yang lain. Saya kira ngoten. Baik, selain Anda menguasai tentunya di lapangan demografi penduduk Anda, Pak Henggar, tentu Anda juga akrab dengan Betul, bagaimana betul. mereka sehari-hari ketika datang orang luar ke kampung, kemudian ke tempat Anda di Desa Sukolilo. Apakah dengan cara seperti itu, Pak, menyambutnya sampai ada provokator di sana? Ya, sebenarnya permasalahannya kan bukan masalah provokator atau lain hal itu. Cuman kan permasalahannya kan pada saat almarhum ngambil mobil ini kan waktu itu tidak terjadi komunikasi. Ini informasinya seperti itu. Cuman Baik. kita masih ikuti juga pendalamannya nanti seperti apa hasilnya, dan tentunya memang harapannya kalau mau misalnya suatu ketika ada seperti itu, sebaiknya kok lebih baik menghubungi aparat yang ada di pemerintah kabupaten setempat, dalam hal ini bisa Polres, Polsek, ataupun mungkin pihak kecamatan maupun pihak desa. Jadi semuanya bisa clear. Jadi permasalahannya seperti itu sehingga tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang mungkin kita juga ikut prihatin dengan kondisi seperti ini, jangan sampai itu terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Baik, baik, baik. Menggunakan terminologi yang pas dengan apa yang kita sampaikan ke publik, kita mengutip saja Pak Henggar, Kampung Sukolilo dikenal sebagai kampung bandit, Pak. Ini ungkapan dari para warganet, dan kita juga tahu gerombolan penadah kendaraan curian bernama Lengek Squad ini juga sudah ditangkap oleh kepolisian. Anda melihat sejauh ini apakah memang ada sebelumnya jauh-jauh hari keberadaan mereka ini, Pak? Jadi kan begini Pak, jadi kondisinya sebenarnya kalau di sana, kalau misalnya dikatakan kampung penada atau lain sebagainya, itu sebenarnya ya tidak juga. Karena memang kebetulan saja mungkin di situ ada oknum-oknum yang melakukan hal seperti itu. Sehingga kadangkala itu ulah dari 1-2 oknum, tetapi akhirnya yang jadi kurang baik ini kan satu kabupaten, bahkan satu wilayah, satu daerah, satu kecamatan. Inilah yang betul-betul saat ini kita bersama dengan teman-teman dari kecamatan, teman-teman dari Polsek, dari Polres ini melakukan pemahaman-pemahaman itu ke masyarakat yang ada di sana, agar jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang mungkin dulu pernah terjadi, apalagi kaitannya dengan penada dan lain sebagainya, ini jangan sampai terjadi lagi. Itu ya yang kita coba upayakan. Iya, kita berharap tidak akan terjadi lagi Pak Henggar. Tapi kalau saya kutip Betul Pak, dari catatan saya, betul. 2017 ini keberadaan Lengek Squad ini sudah ada Pak. Sudah lama begitu, hingga 2024 masih saja terjadi berulang kali kasus yang sama. Anda merespon seperti apa sebagai pejabat setempat? Jadi terkait dengan ini kan sebenarnya kan data-data ini kan baru kita tahu kan pada saat setelah terjadi
permasalahan ini setelah terjadi yang ada di Sumber Soko, permasalahan itu. Hmm. Sehingga kita baru mencoba mencari data file yang sudah pernah ada di sana. Ya memang dengan kondisi seperti ini kita juga bersama dengan teman-teman yang ada, baik itu di tingkat kecamatan, teman-teman di sub, teman-teman Polres, ini kita masuk langsung ke pihak desa. Jadi dalam arti kita bersama-sama dengan pihak pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Walaupun memang kalaupun nanti di sana memang ada semacam kayak orang yang sudah terdeteksi sejak tahun sekian ada datanya, ini yang saat ini sedang didalami oleh teman-teman dari pihak kepolisian. Ya mudah-mudahan nanti semuanya dapat terbuka secara jelas sehingga permasalahan ini semuanya nanti dapat permasalahan ini dapat dituntaskan semua dengan baik. Saya kira ngoten. Bagaimana kemudian Anda menjawab soal ketakutan dari pihak kepolisian masuk ke wilayah yang disinyalir sebagai kampung penadah? Karena kalau kita kutip dari pernyataan kepolisian beberapa waktu terakhir, Pak, mereka mengaku takut masuk ke dalam wilayah Pati, Jawa Tengah. Apa yang kemudian membuat mereka ini takut? Apakah cukup berani ya orang-orang setempat? Saya harus mengatakan seperti itu karena banyak sekali pengakuan dari warganet di media sosial, Pak Enggar. Ya, tapi saya kira enggak lah. Saya kira enggak. Teman-teman di sini saya yakin, saya percaya penuh dengan teman-teman kepolisian yang ada di Kabupaten Pati ini. Saya kira tidak ada rasa ketakutan untuk masuk ke zona seperti itu. Karena memang di situ, kalau memang di situ sudah jelas betul di situ terdeteksi dia betul-betul penadah, pasti akan didalami dan tentunya pasti akan diambil untuk permasalahan ini pasti dituntaskan oleh teman-teman kepolisian. Saya yakin penuh, saya yakin dan saya percaya kalau teman-teman kepolisian tidak ada rasa ketakutan untuk bisa masuk ke sana karena saya tahu persis di sana juga teman-teman baik itu Pak Kapolsek itu juga luar biasa di sana memang. Kalau terkait dengan permasalahan yang ada ini sebenarnya kayak semacam kayak kecolongan memang kita semua yang berada di Kabupaten Pati dengan akhirnya sampai ada korban jiwa. Ya, Saya kira ngoten, Mbak. tapi sangat disayangkan ya begitu ya ada aksi main hakim Betul, sendiri. betul. Mungkin Ya, minim edukasi terhadap warga setempat, Pak. Apakah tokoh masyarakat, tokoh adatnya masih ada hingga sekarang ya, memberikan pemahaman kepada publik setempat, Pak Henggar? Jadi sampai saat ini pun kita kan juga baik sebenarnya di sana juga banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kita selalu minta bantuan beliau-beliau di sana. Dan tentunya di satu sisi saya juga sering sampai ke Sukolilo di sana. Nah memang kalau ada permasalahan-permasalahan seperti ini memang agak jauh di luar kendali kami karena memang permasalahannya juga di satu sisi pada saat ada orang membawa mobil yang tidak ada komunikasi sebelumnya ini kan begitu langsung tahu-tahu dibawa keluar ini kan pihak yang punya rumah atau tetangganya atau siapa itu teriak maling-maling, nah akhirnya itulah kejadian yang ada. Memang kita juga sangat menyesali terkait dengan adanya kejadian seperti itu dan mudah-mudahan kita berharap dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan dengan komunikasi seluruh pihak baik itu pihak kecamatan, pihak desa dan lain sebagainya, tokoh masyarakat yang ada di sana mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi lah. Kita dengan ini cukuplah itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua yang ada di sini. Baik, doa Anda, doa kita semua, Pak, doa warga di Indonesia semua agar kejadian kemarin Sukolilo sebagai kejadian terakhir dan tidak terulang kembali karena kita tentu empati kepada korban, keluarga korban khususnya Pak dengan kasus tersebut. Terima kasih Pak Henggar Budi Anggoro, PJ Bupati Pati bersama kami di Prime News. Sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum Pak Henggar. Selamat malam. Waalaikumsalam.